Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad. Kali ini saya akan membahas tentang prinsip desain grafis. Ada 4 pembahasan ya, yakni tentang pengertian dari prinsip desain grafis, yang kedua unsur-unsur desain grafis, yang ketiga prinsip-prinsip desain grafis, dan yang keempat itu aplikasi prinsip desain grafis. Oke, yang pertama tentang pengertian prinsip desain grafis. Teman-teman sudah tahu atau belum tentang prinsip di dalam desain grafis? Jadi prinsip pada desain grafis merupakan suatu pedoman yang biasa digunakan oleh seorang desainer grafis dalam rangka membuat atau menciptakan karya yang efektif secara visual dan gampang atau mudah untuk dipahami oleh audiens atau orang yang menikmati atau orang yang melihat karya tersebut. Prinsip-prinsip desain grafis dipelajari dengan tujuan untuk memahami bagaimana elemen-elemen pada desain grafis dapat digabungkan atau dapat dikombinasikan sehingga dapat menciptakan komposisi yang menarik dan bermakna. Itu merupakan prinsip dari desain grafis. Yang kedua, unsur-unsur desain grafis. Ada 9 unsur pada desain grafis itu. Yang pertama, unsur titik. Jadi titik ini adalah bentuk terkecil yang tidak mempunyai dimensi. Unsur titik bisa digunakan untuk menciptakan efek seperti efek fokus, kemudian efek gerakan atau efek ritme. Yang kedua adalah garis. Garis ini merupakan sekumpulan titik-titik yang saling berhubungan. Garis itu dapat digunakan untuk menciptakan sebuah arah, menciptakan dimensi, atau juga bisa untuk menciptakan sebuah bentuk dari unsur garis ini. Yang ketiga, bidang. Bidang adalah unsur 2 dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Biasanya bidang ini digunakan untuk membuat suatu bentuk, membuat suatu tekstur, atau bisa juga digunakan untuk menciptakan warna. Yang keempat, ilustrasi. Ilustrasi merupakan gambar yang dapat digunakan untuk memperjelas atau memperindah sebuah desain.
Jadi ilustrasi itu bisa dalam bentuk gambar tangan, kemudian bisa gambar digital maupun foto. Jadi foto itu termasuk dalam ilustrasi. Yang kelima, tipografi. Tipografi ini sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu seni untuk menyusun huruf atau menata huruf sehingga menjadi menarik dan bagus secara visual. Tipografi itu dapat digunakan untuk menciptakan kesan yang kuat, elegan, ataupun santai. Yang keenam, unsur warna. Unsur warna ini merupakan salah satu unsur yang paling penting di dalam desain grafis. Warna bisa digunakan untuk menciptakan suasana, kemudian warna dapat menarik perhatian, dan warna juga dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Yang ketujuh, unsur gelap terang. Unsur gelap terang ini merupakan perbedaan antara warna terang dengan warna gelap. Gelap terang ini biasanya digunakan untuk menciptakan sebuah dimensi, menciptakan sebuah kedalaman atau kontras. Yang kedelapan, unsur tekstur. Tekstur itu merupakan sifat permukaan suatu objek. Tekstur itu bisa digunakan untuk menciptakan kesan kasar, kesan halus, atau juga bisa digunakan sebagai kesan licin. Jadi di ranah permukaan suatu objek, Jadi permukaan suatu objek itu bisa kasar, halus, dan seterusnya. Yang terakhir, unsur ruang. Ruang itu adalah area atau space yang kosong di dalam suatu desain. Ruang biasanya digunakan untuk menciptakan keseimbangan, menciptakan fokus atau kedalaman. Yang ketiga, prinsip-prinsip desain grafis. Ada beberapa prinsip desain grafis yang penting untuk kita pahami. Yakni yang pertama itu kesatuan. Jadi kesatuan ini adalah prinsip yang membuat semua elemen dalam sebuah desain terlihat saling berhubungan satu sama yang lain dan terlihat menyatu. Cara menciptakannya adalah dengan menggunakan elemen-elemen yang mempunyai kesamaan warna, bentuk, atau kesamaan ukuran. Yang kedua, keseimbangan, yaitu prinsip yang membuat sebuah desain terlihat stabil. Cara menciptakan keseimbangan itu dengan cara menggunakan berbagai teknik. Misalnya keseimbangan formal, keseimbangan informal, atau keseimbangan asimetris. Jadi itu beberapa contoh teknik yang bisa digunakan untuk dapat membuat keseimbangan pada suatu desain.
Yang ketiga, proporsi. Jadi proporsi ini adalah prinsip yang mengatur hubungan antara ukuran dan bentuk pada sebuah desain. Proporsi yang baik apabila dapat menciptakan kesan yang harmonis dan elegan. Jadi proporsi itu dikatakan baik jika hasil desainnya itu dapat membuat kesan yang harmonis dan elegan. Kemudian penekanan. Penekanan ini digunakan untuk menarik perhatian audiens atau penikmat desain yang kita buat pada elemen tertentu. Kemudian penekanan bisa kita ciptakan atau kita buat dengan cara menggunakan berbagai teknik. Misalnya teknik pada bagian ukuran, kemudian pada bagian bentuk, warna, ataupun teksturnya. Yang kelima, irama. Irama ini adalah prinsip yang menciptakan kesan mengalir, kemudian dinamis pada suatu desain. Irama bisa diciptakan dengan cara menggunakan pengulangan, kemudian gradasi, atau menggunakan arah. Selanjutnya, kesederhanaan. Kesederhanaan membuat sebuah desain itu terlihat mudah dipahami, kemudian juga tidak berlebih-lebihan. Jadi simple dan pas gitu ya, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Cara menciptakan kesederhanaan itu dengan mengurangi elemen-elemen yang dianggap tidak penting untuk dimasukkan pada desain yang kita buat, agar terlihat simple, sederhana, dan mudah dipahami, tidak terlalu rame ya, tidak terlalu berlebihan elemen-elemennya. Yang terakhir, kejelian. Prinsip kejelian membuat sebuah desain yang kita buat itu terlihat jelas, kemudian mudah dibaca. Kalau sebelumnya kesederhanaan itu untuk membuat desain yang kita buat mudah dipahami, sedangkan kejelian itu membuat desain yang kita buat itu mudah dibaca. Caranya adalah menggunakan elemen-elemen yang kontras atau menggunakan prinsip-prinsip desain yang lain yang membuat desain yang kita buat itu terkesan mudah dibaca, lebih jelas terlihat gitu ya. Yang keempat, tentang aplikasi prinsip desain grafis. Jadi ini sebenarnya 7 prinsip yang sebelumnya saya jelaskan, tapi ini dengan contoh pengaplikasiannya atau contoh penerapannya. Jadi bisa dalam bentuk desain logo, bisa dalam bentuk desain kemasan, kemudian juga web, dan juga bisa dalam bentuk desain ilustrasi pengaplikasiannya atau penerapannya. Yang tadi yang pertama itu kan tentang kesatuan. Jadi di sini kesatuan itu dapat diterapkan pada suatu logo dengan menggunakan elemen-elemen yang memiliki kesamaan warna, kesamaan bentuk, atau kesamaan ukuran. Misalnya di sini saya ambil adalah logo Twitter yang lama ya, sebelum menjadi X. Di sini logo Twitter itu menggunakan elemen lingkaran yang memiliki warna biru, yang membuat logo Twitter itu
Twitter yang lama terkesan menyatu dan saling berhubungan, karena di sini juga elemen burungnya itu dia bentuknya itu seperti ini juga ya, seperti kurang lebih kalau dilihat menyatu dengan lingkarannya ya, sesuai dengan lingkaran. Jadi kalau memilih lingkaran untuk luaran icon burung ini terlihat memang menyatu ya, sesuai. Jadi saling berhubungan, terlihatnya saling berhubungan karena memang dari bentuk icon burungnya juga sesuai ya, seperti agak kebulat-bulatan gitu ya, dari kepalanya, kemudian dari badannya itu ya, dari sayap-sayapnya itu seperti ada irisan-irisan lingkaran gitu ya, irisan-irisannya. Jadi ditutup dengan lingkaran biru itu terlihat menyatu. Kalau ditutup dengan kotak mungkin kurang menyatu ya apabila dibandingkan dengan menggunakan lingkaran biru ini yang saya maksud ya. Yang kedua, keseimbangan ya. Jadi bisa diterapkan keseimbangan ini pada desain kemasan dengan menggunakan teknik keseimbangan formal. Dimana di sini saya ambil contohnya adalah kemasan produk Oreo yang memiliki bentuk yang simetris. Kemudian proporsi. Nah, proporsi itu bisa juga diterapkan pada desain web ya, bisa diterapkan pada web atau bisa juga dengan kalau di sini kan artikel atau berita ya, berita atau artikel dalam bentuk online ya. Jadi kalau kita misalnya baca koran atau artikel online maupun offline itu menggunakan prinsip proporsi, yaitu menggunakan ukuran teks yang sesuai dengan ukuran layar. Misalnya ukuran teks judul itu harus lebih besar dari ukuran teks konten. Nah, itu kalau dari segi digital. Tapi kalau dari segi yang offline atau yang dicetak, media cetak, itu kan ukuran teks itu sesuai dengan ukuran kertasnya ya. Kalau digital, ukuran teks itu sesuai dengan ukuran layar supaya dia pas proporsinya. Jadi di sini bisa dilihat judulnya itu kan lebih besar dibanding narasi yang ada di bawahnya. Selanjutnya penekanan. Jadi dapat diterapkan unsur penekanan ini pada desain ilustrasi dengan menggunakan ukuran yang lebih besar pada elemen yang ingin ditonjolkan. Misalnya di sini saya ambil adalah ilustrasi wajah. Ilustrasi wajah manusia yang biasanya ilustrasi wajah manusia ini ukurannya lebih besar dari elemen-elemen lainnya karena yang ingin ditonjolkan adalah wajah manusianya. Selanjutnya adalah irama. Prinsip irama itu bisa diterapkan pada desain poster dengan menggunakan teknik pengulangan gambar atau warna. Misalnya poster film ini The Dark Knight Rises ini menggunakan gambar-gambar yang diulang secara teratur. Di sini kan gambarnya adalah kelelawar ya. Jadi di sini banyak, bisa dilihat, teman-teman bisa lihat di situ banyak gambar kelelawar ya. Diulang-ulang gambarnya secara teratur, disusun, kelelawarnya membentuk gambar atau sosok dari Batman ya. Kemudian kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan itu bisa kita terapkan pada desain brosur dengan cara
menggunakan elemen-elemen yang kita anggap penting saja. Jadi kalau kita anggap ini ini kayaknya tidak perlu dimasukkan ke dalam desain, ya sudah dihapus saja atau tidak perlu dimasukkan. Misalnya ini brosur ya, misalnya brosur yang punya beberapa halaman dengan informasi yang ringkas. Kalian teman-teman bisa lihat di situ. Di sini ada judulnya minimal botanical treefold brochure ya. Jadi tiga halaman gitu ya, bisa dilipat menjadi tiga halaman. Di situ ada, dan mungkin ini karena tidak bisa dilihat ya, kecil ya, mungkin secara ringkas tentang botanical, kemudian tentang about us itu tentang mungkin penjualnya ya, atau yang mempunyai bisnis tentang tanaman ini. Jadi tentang perusahaan atau usaha bisnis tanaman ini, about us, kemudian kontak itu kontak dari penjualnya. Nah, ini bisa dilihat sederhana sekali ya, tapi jelas kita bisa lihat di situ yang ditampilkan adalah tentang minimal botanical, tentang tanaman, kemudian tentang usaha yang menjualnya siapa, about us, dan kontaknya. Nah, kontaknya jika ingin menghubungi perusahaan atau penjual tersebut. Jadi informasinya ringkas. Nah, yang terakhir kejelian. Prinsip kejelian itu bisa diterapkan pada desain kartu nama, kemudian ID card ya, yang menggunakan elemen-elemen yang kontras. Misalnya di sini saya menggunakan ID card dari Morgan Maxwell dari perusahaan Salford ya, dimana kartu nama atau ID card itu biasanya menggunakan font yang besar dan berwarna ya, biasanya berwarna. Di sini kan fontnya besar nih, namanya besar, Morgan Maxwell. Nah, kemudian di sini juga termasuk ini ya, ada unsur hierarki ya, yang mana yang besar. Nah, itu yang berarti yang paling penting di situ. Berarti yang paling penting di sini adalah tentang namanya, kemudian dia di bidang apa gitu ya, manajer, kemudian perusahaannya apa ya. Nah, itu kejelian. Jadi contohnya pada desain kartu nama. Jadi dengan kita menggunakan elemen-elemen yang kontras ini, maka kejelian atau dengan mudah kita ya, mudah dibaca ya, mudah dibaca oleh audiens atau yang penikmat sebuah desain yang kita buat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyaksikan atau mendengarkan sampai selesai. Mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.